Ibu semua? Siap, Bu. Semoga hari ini meskipun sudah panas, semoga tetap semangat ya. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa. Patrick, silakan ikuti doanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sepertinya Ibu lihat semua anak-anak Ibu hadir hari ini. Semoga tetap selalu dijaga semangatnya untuk datang ke sekolah. Baiklah, untuk membangkitkan semangat nasionalisme kita, baiklah, marilah kita sama-sama menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Silakan anak-anak Ibu berdiri semua. Mulai dengan hitungan Ibu yang ketiga. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Silakan duduk kembali. Nah, sekarang sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, Ibu akan mengiring ingatan kalian mengenai pembelajaran kita hari ini. Coba anak-anak Ibu perhatikan benda-benda yang ada di sekitar anak-anak Ibu semua, mulai dari tas, sepatu, motor yang ada di parkiran kita. Negara manakah yang memproduksi benda-benda tersebut? Siapa yang tahu? Mobil Ya, bagus. Mobil dari Jepang. Botol air dari Cina, bagus. karpet dari Turki, Karpet dari Turki, bagus. Batik dari Indonesia. Ya, bagus sekali anak-anak Ibu semua. Jadi, segala hal, ya, bagus sekali. Segala hal yang kita nikmati hari ini itu merupakan dampak dari globalisasi. Nah, jadi kita akan membahas mengenai dampak globalisasi dalam kehidupan sehari-hari kita. Oke, baiklah. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama agar anak-anak Ibu paham apa dampak globalisasi di kehidupan kita sehari-hari. Kemudian bagaimana caranya Indonesia itu bekerja dengan negara-negara ASEAN di bidang sosial dan budaya. Dan kemudian juga nanti bagaimana caranya kita mendapatkan listrik, dari mana asalnya, bagaimana caranya.
Menjelang akhir pertemuan ke-44 Menteri Luar Negeri ASEAN, tepatnya pada tanggal 22 Juli 2011 malam di Hotel Nusa Indah Bali, diselenggarakan acara makan malam. Acara tersebut dihadiri lebih dari 50 menteri luar negeri. Tampak Menteri Luar Negeri Amerika Hillary Clinton dan Menteri Luar Negeri dari negara ASEAN, China, Rusia, Uni Eropa, peninjau, dan tamu dari berbagai negara lain. Oke, paragraf 2 coba lanjutkan, Cynthia. Tentu saja berbagai makanan tradisional dihidangkan dan berbagai kesenian daerah ditampilkan, seperti tari-tarian tradisional Jakarta, Bali, dan Aceh. Sebagian acara puncak adalah penampilan angklung interaktif oleh Sauma Pujo. Semua hadirin dibagikan angklung berbagai tangga nada, kemudian memainkan bersama-sama dengan dipimpin oleh Beang Pujo. Coba paragraf 3-nya lagi. Coba Ryu. Sampai semua undangan berbahagia. Mereka dihadiahi angklung yang baru saja mereka mainkan sebagai tanda mata dari Indonesia. It's for you. It's for you a souvenir from Indonesia, kata Daeng Pujo sang komandan. Katanya it's for you, itu untukmu katanya, souvenir dari Indonesia katanya. Apa souvenir yang diberikannya? Angklung. Angklung itu apa? Sejenis apa? Ya, sejenis alat musik. Nah, setelah membaca mengenai Menteri Luar Negeri Hillary Clinton, kira-kira teks tersebut bercerita tentang apa? Tentang negara mana? Tentang negara Indonesia. Ya, tentang negara Indonesia. Indonesia memamerkan apa di sana? Kebudayaan Kebudayaan Indonesia, alat musik dari Indonesia yang disebut dengan angklung. Ya, yang disebut dengan angklung. Jadi Indonesia mempromosikan budayanya, alat musik daerahnya ke mancanegara.
Dari mana sih datangnya listrik itu? Dari mana sih kita dapat menikmati listrik itu? Ada namanya PLTA. Siapa yang tahu kepanjangan? Coba yuk. Pembangkit listrik tenaga air. Selain dari PLTA ada lagi. Apa itu, Batrik? Pembangkit listrik tenaga uap. Bagus. Apa lagi? Ada lagi? PLTS. PLTS apa itu? Bagus sekali. Jadi ada namanya PLTU, ada namanya PLTA, ada namanya PLTS. Sekarang kita akan membahas pembangkit listrik tenaga air. Coba anak ibu semua simak video yang ibu akan tayangkan. Untuk menampung air dalam jumlah besar karena turbin memerlukan pasokan air yang cukup dan stabil. Kebanyakan waduk atau bendungan ini juga memiliki bagian yang disebut pintu air untuk kontrol debit air. Air dialirkan menuju bak penenang 1. Bak penenang berfungsi untuk mengontrol perbedaan debit. Kemudian air dialirkan menuju bak penenang 2. Selanjutnya, air masuk ke pipa pesat atau penstop. Pipa pesat berfungsi untuk menyalurkan dan mengarahkan air ke cerobong turbin. Salah satu ujung pipa pesat dipasang pada bak penenang, sedangkan ujung yang lain diarahkan pada cerobong turbin. Pada bagian pipa pesat yang keluar dari bak penenang, dipasang pipa udara. Pemasangan pipa udara ini dimaksudkan untuk mencegah terjadinya tekanan rendah apabila bagian ujung pipa pesat tersumbat. Gaya jatuh air yang mendorong baling-baling menyebabkan turbin berputar. Selanjutnya, turbin akan mengkonversi energi potensial yang disebabkan gaya jatuh air menjadi energi kinetik. Putaran turbin menggerakkan generator. Generator dihubungkan Selama ini kita nikmati. Jadi itu awalnya melalui sebuah waduk atau bendungan. Pernah anak-anak ibu semua melihat bendungan? Pernah melihat bendungan air? Nah, biasanya bendungan itu digunakan untuk pembangkit listrik tenaga air atau PLTA. Nah, apa-apa saja tadi yang berhubungan dengan PLTA? Alat-alatnya ada generator, ada turbin, air yang pastinya, pipa, ya bagus sekali. Nah, jadi nanti air tersebut dialirkan, kemudian diputarlah oleh kincirnya tadi, kemudian yang dapat menggerakkan generator. Nah, generatorlah nanti yang akan menyampaikan arus listrik dan akhirnya kita dapat menikmati listrik di rumah kita masing-masing.
Kemudian silakan menayangkan sebuah video mengenai pembangkit listrik mikrohidro. Seperti apa pula pembangkit listrik mikrohidro itu? Silakan anak-anak ibu perhatikan video yang ibu berikan. Tujuan dari pembelajaran hari ini adalah 1. Menyebutkan manfaat listrik bagi kehidupan. 2. Menjelaskan proses penghasilan listrik pada PLTA. 3. Menjelaskan cara kerja pembangkit listrik mikrohidro. Dan yang keempat, menjelaskan cara penyaluran energi listrik dari pembangkit listrik ke rumah warga dan ke gedung perkantoran. Kebutuhan manusia di era modern kian hari semakin meningkat. Era modern mempunyai pengaruh sangat besar bagi kemajuan teknologi. Nah, kemajuan teknologi ini menyebabkan ditemukannya alat-alat baru yang dapat mempermudah kehidupan manusia. Mulai dari alat transportasi, alat-alat kedokteran, alat untuk mendukung pekerjaan, musik, ataupun yang lainnya. Selanjutnya, untuk menyimpan makanan dan minuman agar tetap awet dan tidak mudah busuk, serta untuk membuat es batu, es krim, dan mendinginkan air, kita membutuhkan kulkas. Selanjutnya, untuk mempermudah belajar di era modern, kita terbiasa menggunakan komputer dan handphone sebagai sarana komunikasi dan mencari informasi. Selain itu, untuk merapikan baju agar terlihat rapi saat kita pakai, kita juga membutuhkan setrika loh. Bahkan, untuk memasak dan memanggang makanan, kita membutuhkan oven. Dan untuk menanak nasi, kita membutuhkan rice cooker. Energi listrik merupakan energi yang timbul karena adanya arus listrik yang mengalir melalui hantaran. Sumber utama energi listrik adalah pembangkit listrik. Contoh pembangkit listrik adalah pembangkit listrik tenaga air atau kita sebut dengan PLTA. PLTA dapat menghasilkan energi listrik dengan cara memanfaatkan energi air dan tujuannya untuk menggerakkan turbin. Derasnya arus air dan besarnya PLTA sangat berpengaruh pada energi listrik tenaga air. Adapun komponen utama dari pembangkit listrik tenaga air adalah turbin dan generator. Bagaimana cara kerja? Turbin akan menggerakkan generator yang berfungsi untuk mengubah energi gerak menjadi energi listrik. Kecepatan turbin berputar disesuaikan dengan kecepatan aliran air. Semakin cepat aliran airnya, maka turbin akan berputar semakin cepat, sehingga energi listrik yang dihasilkan juga semakin besar. Selanjutnya, energi listrik akan disalurkan ke rumah-rumah atau industri melalui proses transmisi listrik. Nah, jadi yang mikro itu gunanya adalah misalnya di sebuah desa tidak sampai aluran listrik, jadi bisa diakali dengan menggunakan apa tadi kata ibu? Mikro. Menyaksikan video, mendengarkan penjelasan dari ibu. Ibu akan membagikan LKPD untuk anak-anak ibu semua. Nah, sebelum melakukan pengisian LKPD, anak-anak ibu silahkan dibaca petunjuk pengisiannya dulu. Dibaca dengan teliti bagaimana petunjuk pengisian pada LKPD-nya. Nah, silakan diamati, silakan dibaca dulu LKPD-nya. Silakan dibaca perintahnya bagaimana. Setelah dipahami, silakan anak-anak ibu mengisi LKPD yang ibu berikan. Rentang waktunya
salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Devi Akafiani ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang bentuk kerjasama dan peran Indonesia dalam kerjasama dengan negara di Asia Tenggara. Bentuk kerjasama membantu negara yang dilanda bencana, ikut menegakkan hak asasi manusia, ikut menyelenggarakan kegiatan pendidikan. Peran Indonesia dalam hubungan kerjasama dengan negara di Asia Tenggara. Berperan aktif membantu kegiatan kemanusiaan di negara yang dilanda bencana. Contoh, Indonesia menyumbang untuk penanggulangan bencana di Thailand dan Vietnam. Ya, bagus sekali. Kelompok lain ada yang mau menambahkan bentuk silakan, bentuk kerjasamanya boleh. Peran Indonesia dalam bidang sosialnya juga boleh, karena akan menjadi nilai tambahan nanti. Ada yang mau menanggapi? Oke, baiklah, seluruh kelompok sudah tampil. Tepuk tangan untuk kalian semua. Untuk kembalikan semangat kita kembali. Sekarang kita ice breaking dulu. Nanti ketika ibu bilang konsentrasi, kalian jawab konsentrasi dimulai. Kemudian setelah itu, ketika ibu bilang semut, kalian jawab kecil, gajah besar. Oke? Kita coba ya. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Semut kecil, gajah besar. Semut kecil, gajah besar. Sekarang kalau ibu balik ketika ibu menyebut semut, kalian begini. Ketika ibu menyebut gajah, kalian begini. Oke? Kita coba. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Semut besar. Sebutannya tetap. Oke? Kita misalnya begini. Semut kecil, gajah besar. Oke? Kita ulang kembali. Konsentrasi. Konsentrasi. Semut kecil, gajah besar. Gajah besar. Semut kecil. Satu kali lagi, silakan berdiri dulu. Konsentrasi. Konsentrasi. Gajah kecil. Kan? Berarti belum konsentrasi. Kita